Kalau kita cinta akan bumi kita harus mulai menandur dari lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Winaryati. Saya adalah penyuluh swadaya pertanian di Kecamatan Danurajan, Kota Yogyakarta. Kebun sayur ini adalah kebun sayur inisiasi warga. Lokasi ini lokasi yang sangat padat di tengah perkotaan dan adanya cuma bangunan. Jadi kita berusaha mengajak masyarakat untuk gemar menanam. Paling tidak setiap rumah kita wajib punya tanaman, minim lah 10 tanaman, biar ada pasokan oksigen yang bisa kita suplai dari kita menanam ini. Tujuan dari kita mendirikan Gemah Ripah Kebun Sayur adalah menjadi wadah kita, anggota-anggota yang memang punya niat untuk mengembangkan budidaya sayur. Di era sekarang banyak sayuran-sayuran yang memang sudah tidak sehat. Jadi kita ingin mengembangkan kebun sayur organik, sayuran yang tanpa pestisida, sayuran yang aman dikonsumsi untuk kita semua. Selain itu juga, kita juga yang utama adalah memperkuat dari ketahanan pangan keluarga, yaitu dengan kita menanam sayuran, dengan kita menanam buah, dan kita pelihara lele, ada juga ternak. Tentunya kita juga menginginkan profit dan kita menginginkan usaha yang mungkin di bidang pertanian yang akan bisa membantu perekonomian dari keluarga kami. Kita mengajak warga itu memang susah, jadi pelan-pelan kita mensosialisasikan bagaimana itu manfaat menanam sayur. Akhirnya dari sosialisasi di beberapa wilayah, di beberapa RT sekampung Bau Sasaran ini, kita belajar bareng-bareng nandur, kita kerja bakti, dan akhirnya semua gang-gang yang ada di Kampung Bau Sasaran itu bisa terisi dengan sayur. Kita tidak punya lahan, tapi tidak menghambat keinginan kita untuk menanam. Kita bisa menanam itu dengan polybag, kita bisa menanam dengan bekas-bekas botol-botol air mineral, bisa menanam dengan sisa-sisa dari misalnya bungkus minyak, bungkus deterjen dan sebagainya. Kita memanfaatkan limbah-limbah anorganik. Akhirnya tembok-tembok di gang-gang di Bau Sasaran itu terpenuhi dengan aneka sayuran yang memang diminati oleh warga masyarakat. Sayuran-sayuran yang kita tanam, misalnya sayuran yang memang sudah diminati oleh masyarakat. Tanaman yang memang mudah untuk ditanam di wilayah perkotaan seperti ini, misalnya ya terong, sawi, cabai, kembang kol, seledri, kangkung, itu yang memang sudah familiar di masyarakat dan bisa hidup di wilayah kota yang memang sudah padat, sudah panas sekali. Dari apa yang kita tanam, apa yang kita sosialisasikan ke warga masyarakat bahwa kampung kita adalah kampung sayur, akhirnya kita beranikan diri untuk ikut perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, yaitu Lomba Kampung Sayur. Tahun 2019 kita mengikuti Lomba Kampung Sayur dan kita siapkan seluruh kampung, ada 4 RW itu untuk menanam sayur. Gang-gang yang ada di wilayah itu kita hijaukan dan akhirnya ada 16 lorong yang kita siapkan. Dan akhirnya jerih payah kita yang selama ini kita lakukan, kita juara 1 kampung sayur tingkat Kota Yogyakarta. Dari lomba itu kita dapat trofi, dapat piala, dan dapat uang pembinaan yang bisa untuk menambah sarana prasarana yang masih kurang. Kami makin dikenal, makin banyak tamu yang datang karena kami berprestasi. Dan dari Dinas Pertanian itu kita akhirnya diberikan support beberapa kegiatan, dan kemarin tidak kami nyana-nyana, kedatangan Pak Menteri ini sungguh
suatu kebanggaan bagi kita, sebuah prestasi yang luar biasa, dan kami bertekad dengan setelah kedatangan Pak Menteri ini kita akan semakin semangat, semakin giat untuk bertanam, semakin kuat bahwa Kampung Bau Sasran nantinya akan menjadi kampung ekowisata, kampung edukasi yang bisa bareng-bareng kita di sini belajar. Kami siap membantu secara ikhlas dan bertekad untuk memperjuangkan pertanian terpadu dan akan bermanfaat untuk kita semua. Setiap hari kita mengolah lahan ini menjadi lahan yang produktif. Setiap hari kita mempersiapkan bagaimana kita berproduksi tanaman. Jadi kita harus menyiapkan media. Media ini di kota itu sangat susah, kita harus cari tanah. Kita juga harus mempersiapkan pupuk organik yang memang sekarang sudah kita produksi. Daun-daunan yang memang tidak terpakai kita kumpulkan, kita bikin kompos, dan akhirnya sedikit demi sedikit kita mengurangi untuk pembelian pupuk di luar. Jadi kita bisa memproduksi pupuk sendiri, dan kita mengajak seluruh warga untuk menanam. Itu memang sangat susah, terutama dalam hal pemeliharaan atau penyiraman. Akhirnya kita memberikan solusi atau mengajak bahwa kalau di kebun itu memang kita sudah terkoordinasi bahwa setiap hari kita itu ada jadwalnya untuk penyiraman, untuk menyangi tanaman, untuk memupuk dan sebagainya. Kalau yang di kampung itu akhirnya kita ambil jalan keluar bahwa yang ada di depan rumahnya atau di sampingnya begitu, itu menjadi tanggung jawab penyiraman yang di sekitar rumah itu. Jadi akhirnya kita bisa sinergi, kita bareng-bareng untuk merawat tanaman yang ada di kampung. Hampir setiap hari itu kami tanamannya laris, karena memang tujuan kita tidak cuma untuk nandur dimakan sendiri, tapi kita sekarang mulai profit, kita mulai berjualan tanaman. Yang datang ke sini yaitu warga masyarakat di sekitar kami di wilayah Yogyakarta. Mereka ada yang beli bibit, ada yang beli pupuk, ada yang beli tanaman yang ada di pot. Yang di pot-pot itu akan mengangkat harga. Jadi kita memang lebih banyak itu sekarang berjualan yang dalam pot, yang nilainya akan terangkat. Kita targetnya bahwa Kampung Bau Sasran benar-benar menjadi kampung sayur yang nantinya akan menjadi wisata edukasi bagi anak-anak sekolah atau masyarakat umum. Kita akan tunjukkan bahwa nandur itu tidak harus di lahan yang luas, tapi di perkampungan yang sempit itu pun kita bisa menanam. Jadi tidak ada alasan kita tidak nandur. Kita bisa nandur di pemukiman padat, dan sayuran ternyata bisa hidup dan kita bisa panen walaupun di lingkungan yang sangat sempit. Pemanfaatan lahan inilah yang memang harus kita galakkan. Kalau kita cinta akan bumi kita harus mulai menandur dari lingkungan kita. Motivasi saya hanya satu, bahwa pertanian itu juga bisa menjadikan kita sukses. Sukses dalam arti yang sebenarnya, sukses yang bisa menghasilkan rezeki yang barokah, sukses yang juga bermanfaat untuk orang lain. Mari anak-anak muda yang tentunya sudah berilmu, mungkin yang punya basic ilmu pertanian dan sebagainya, mari kita semua bertani sesuai dengan keinginannya. Banyak cara bertani, ada yang pertanian organik, ada yang pertanian hidroponik atau perkebunan dan sebagainya. Pertanian ini harus menjadi tonggak untuk negara kita. Jadi hidup kita akan lebih teratur, hidup kita akan lebih nyaman bila lingkungan kita tentunya lingkungan yang sehat, lingkungan yang hijau. Terima kasih sudah menonton video kami. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk Anda semua dalam tujuan untuk menghijaukan kampung, menghijaukan wilayah, menghijaukan Indonesia. Pertanian Indonesia maju.